Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 atau pada tanggal 25 Nisan 5782, diambil dari Bilangan 17 ayat 8 yang berkata demikian, saudaraku. Dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa Musa masuk ke dalam kemah kesaksian, dan tampaklah tongkat Harun bagi keluarga Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuncup dan mengembangkan bunga dan menghasilkan buah badam. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan dalam pembacaan renungan Torah ini adalah tongkat Harun bertunas, saudaraku. Setelah peristiwa di mana Bani Korah yang memberontak, saudaraku, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel saat perjalanan mereka di padang gurun ini, saudaraku, pemberontakan ini kemudian terjadi dan Bapa Yahweh menghukum kelompok Bani Korah ini, saudaraku, dan mereka masuk ke bumi, saudaraku, di mana bumi terbelah atau tanah terbelah, dan mereka masuk ke dalam hidup-hidup, saudaraku, dan seluruh keluarganya, dan kemudian ditutup kembali. Saudaraku, selanjutnya Bapak Ibu memerintahkan untuk masing-masing setiap suku membawa tongkat, saudaraku, untuk membawa tongkat masing-masing dan dikumpulkan, termasuk Harun juga menjadi keterwakilan, dan tongkat itu ditaruh di depan, di dalam kemah suci dan di depan mezbah, saudaraku. Dan keesokan harinya dilihat bahwa tongkat Harunlah yang bertunas, saudaraku. Ada satu tunasnya seperti bunga, seperti itu, saudaraku, dan tongkat yang lain tidak. Tongkat adalah menggambarkan sesuatu kekuasaan, saudaraku, atau gambaran kepemimpinan, dan artinya dengan diawali pemberontakan dari Korah ini, saudaraku, Bani Korah ini, saudaraku, maka Bapak menegaskan lagi bahwa walaupun Musa sudah tua, Harun sudah tua, namun tetap otoritas itu kepada mereka. Dan Bapa Yahweh meyakinkan kepada masing-masing kelompok ketua atau pimpinan-pimpinan suku yang lain dalam bentuk wujud nyata, saudaraku, di mana tongkat mereka dikumpulkan dan hanya tongkat Harun yang bertunas, saudaraku. Saudaraku, inilah cara Bapa Yahweh, saudaraku. Pertama menghukum Bani Korah, kemudian yang kedua Bapa Yahweh juga meneguhkan dengan suatu tanda yang Bapa Yahweh berikan. Dan akhirnya dengan dua hal ini, saudaraku, untuk meneguhkan kembali seluruh bangsa Israel agar mereka jangan ragu, saudaraku, jangan melakukan suatu sikap yang memang tidak ada Bapa Yahweh tetapkan, yang mereka jangan kerjakan, saudaraku. Dan terjadilah seperti ini, dan ini merupakan sesuatu hal yang nyata. Dan selanjutnya, saudaraku, tongkat Harun ini diletakkan ke dalam tabut perjanjian itu, dan inilah menjadi suatu kesaksian bagi bangsa Israel untuk jangan memberontak kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Karena dengan tongkat ini menjadi suatu tanda, suatu pengingat sampai selama-lamanya, saudaraku, tentang agar jangan melakukan pemberontakan. Artinya juga tunas ini tidak akan layu, saudaraku, dan tunas ini terus menjadi lambang di atas tongkat Harun ini. Hal ini dapat kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 4 yang berkata demikian, saudaraku. Ibrani 9 ayat 4 berkata demikian, yang mempunyai mezbah pedupaan dan emas dan tabut perjanjian yang seluruh isinya disalut dengan emas, yang di dalamnya terdapat buli-buli dari emas yang berisi mana,
dan tongkat Harun yang bertunas serta loh batu bertuliskan perjanjian. Jadi di dalam tabut perjanjian itu ada 3 jenis barang. Yang pertama adalah buli-buli yang berisi roti mana, kemudian tongkat Harun yang sudah bertunas tadi, dan kemudian yang ketiga adalah 2 loh batu yang Bapa Yahweh dalam yang ditulis oleh tangan Bapa Yahweh yang berisi 10 perintah Bapa Yahweh. Dan inilah isi tabut perjanjian, dan Bapa yang berkenan hadir lewat tabut perjanjian. Dan lewat ketiga jenis ini, saudaraku, inilah juga yang merupakan suatu gambaran tentang kebesaran Bapa Yahweh, saudaraku. Roti mana merupakan suatu karya Bapa Yahweh, keajaiban Bapa yang menurunkan roti mana ini. Tongkat Harun merupakan suatu kekuasaan pemimpin yang tertinggi di muka bumi ini, hanya Adonai Yeshua HaMashiach. Dan 2 loh batu menggambarkan perintah yang Bapa Yahweh sudah tetapkan. Dan ini semua ada di dalam tabut perjanjian itu, saudaraku. Saudaraku, lewat peristiwa ini, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita saat ini, bahwa Bapa Yahweh sangat tegas, saudaraku. Dan kitab suci mencatat hal ini, bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel oleh karena kesungut-sungut mereka, hal ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, agar kita tidak menjadi sama seperti itu, dan kita lakukan saja sesuai dengan apa yang sudah Bapa Yahweh perintahkan dalam firman-firman-Nya yang tertulis di dalam kitab suci kita, saudaraku. Bagian kita hanya untuk melakukan, saudaraku, dan mengerjakannya, dan berjuang untuk melakukan ketaatan firman Bapa Yahweh ini. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita. Kita bukan menjadi orang-orang yang memiliki karakter seperti orang bangsa Israel yang dalam perjalanan selama 40 tahun ini, saudaraku, di mana sering sekali melakukan suatu sikap yang bersungut-sungut, walaupun dia dapat menyaksikan langsung dengan kasat mata mereka tentang kebesaran dan kemuliaan Bapa Yahweh. Dan kita tidak seperti mereka, saudaraku. Kita harus memiliki karakter. Karakter kita adalah karakter Musa, karakter di mana seperti halnya Musa yang memandang ke depan. Karakter kita adalah karakter seperti Kaleb dan Yosua yang pantang menyerah dan tergentarkan karena percaya bersama Bapa Yahweh ada kemenangan, ada keselamatan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman dari tempat ini. Saya sama berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman, kita mendapat keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita dari kematian itu. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.